Hai guys, mari gibah bareng-bareng. Di video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari kasus kecelakaan SMK Lingga Kencana Depok. Dan di sini polisi sudah melakukan olah TKP, pemeriksaan berkas dan juga bertanya kepada saksi, penumpang dan lain-lain. Dan sudah ditentukan bahwa yang jadi tersangka dari kasus kecelakaan ini adalah sang sopir, dan ini dikenakan pasal 311 ayat 5 UUD Lalu Lintas nomor 22 bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Pajak atas nama saudara Sajid. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil ramcek yang tentunya sudah dari pasal 184 KUHP dan sudah kita dahului dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Pajak atas nama saudara Sajid. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Maksimal hukuman kurungan 12 tahun penjara atau maksimal denda 24 juta. Dan ibarat kata untuk sang sopir ini sudah tertimpa tangga pula. Jadi semoga ini adil untuk kedua belah pihak, dan khususnya untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ganti kebahagiaan yang berlimpah ya guys, turut berduka cita. Jadi untuk kasus kali ini sudah clear, sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Ya ada lega, tapi juga ada rasa kasihan ya Kak, tapi juga ya kasihan kepada keluarga korban juga sih ya. Dan sekarang mari kita next ke video selanjutnya. Nah, di video kedua ini ada kasus seorang anak kelas 6 SD. Dia itu sudah menabung demi bisa beli gadget keinginannya, dan tiba-tiba suatu hari sang ibu menjual gadget sang anak untuk kebutuhan keluarga. Nah, ini antara dan sang anak akibat HP atau gadgetnya itu dijual, dia depresi sampai nggak mau masuk sekolah. Jadi itu awalnya kronologi dari sang ibu, karena kebutuhan ekonomi yang tidak bisa terpenuhi, akibatnya gadget sang anak adalah benda satu-satunya yang berharga yang bisa menghasilkan uang. Dan itu si ibu dengan bertanya dulu juga kepada sang anak dan bilang kalau suatu hari nanti kalau ibu sudah punya uang akan dibelikan lagi.
Tapi mungkin di sini sang anak kekecewaannya luar biasa ya. Aduh, aku sudah menabung dengan susah payah, membeli keinginanku dari hasil jeripayahku sendiri, tapi ujung-ujungnya kok dijual untuk buat beli kebutuhan kehidupan sehari-hari di rumah oleh ibu. Mungkin sang anak di sini sangat merasa kecewa, mau ngungkapin nggak bisa, karena itu juga kebutuhan sang ibu. Akhirnya dia meluapkannya di lingkungan luar, yaitu di sekolahnya. Dia marah-marah sampai pernah ada kejadian dia mendobrak meja gitu, dan sang ibu pun tahu kejadian itu. Akhirnya sang ibu memberi peringatan kepada anaknya agar tidak melakukan hal itu lagi. Kalau masih melakukan marah-marah terus, lebih baik tidak usah sekolah, gitu keterangan dari sang ibu. Dan meskipun dia sudah nggak sekolah, tapi dia juga sudah masih ada kayak kondisi sering uring-uringan gitu loh. Jadi akhirnya viral di medsos, kemudian datanglah bantuan dari Bapak Jokowi dan pemerintah setempat. Gitu kronologi cerita lengkapnya. Di sini tuh mungkin dia sebagai anak juga bingung ya, kepingin bantu atau gimana kepada seorang ibu, tapi juga nggak rela. Masih jiwa jiwa kepemilikannya itu masih besar gitu loh, dengan senang hati mendapatkan sesuatu dari jerih payahnya sendiri, tapi tiba-tiba dirampas. Mungkin begitu pemikiran sang anak yang mengakibatkan dia menjadi depresi seperti itu. Ya, mau menyalahkan ibu juga nggak bisa ya kan, karena juga daripada nantinya mencuri atau apa, lebih baik apa yang ada di rumah yang berharga itu bisa dijadikan uang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi juga dari sisi sang anak juga kasihan kan, dia sudah susah payah menabung, dan akhirnya dari jerih payahnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang sangat dia inginkan, tapi tiba-tiba dirampas. Jadi ya nggak bisa menyalahkan satu pihak, karena kebutuhan ekonomi di keluarga daripada mencuri atau melakukan kejahatan yang lain ya guys. Jadi ya tapi terima kasih untuk Bapak Presiden sampai turun tangan, sampai turun gunung untuk membantu sang anak tersebut. Jadi juga semoga bantuan-bantuan untuk para rakyat yang direalisasikan dari Bapak Presiden, program-program Bapak Presiden, semoga tersampaikan, tersalurkan dengan amanah dan tidak ada dana-dana yang disunat. Pembahasan video kali ini agak serius, nggak ada bercandanya ya guys. Tapi juga gibah ya begitu, ada kalanya serius, ada kalanya lucu, ada kalanya bikin emosi. Jadi cukup sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.